Jadi tadi malam ada peristiwa penting di PBB ketika Perdana Menteri Israel Netanyahu berpidato di Forum United Nations. Ada banyak negara yang tidak mau mendengarkan dia berbicara dan walk out. Nah, ini peristiwa penting. Di depan mata Netanyahu banyak yang meninggalkan forum terhormat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Netanyahu dengan bengisnya merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah sesuatu yang mulia. Karena sudah bertahun-tahun mereka merasa toleransi, hidup tidak damai karena ada Hamas dan Palestina. Tapi dengan kejadian 7 Oktober kemarin, dia bersumpah akan 7 September ya, September, Hamas harus dilenyapkan di muka bumi. Dengan sangat pongah dan tanpa ini, dia mengatakan Hamas harus dilenyapkan. Kita bertanya-tanya, kok seorang Netanyahu yang sudah dikategorikan sebagai penjahat perang karena melakukan genosida di Palestina, masih sangat lantang untuk berbicara di situ. Selidik ternyata cuma satu sebetulnya penyebabnya. Karena Netanyahu ini nggak kuat post power syndrome. Jadi hanya satu-satunya memerangi Hamas lah dia masih punya waktu untuk bertahan di Perdana Menteri. Karena begitu dia sudah melakukan ceasefire, maka politiknya habis. Dan dia nggak siap untuk itu. Dengan segala retorika, dengan segala alasan-alasan, sebetulnya rakyat Israel udah nggak percaya sama Netanyahu. Kalau dilakukan polling, kurang dari 36% yang mendukung dia. Tapi karena negara Israel sekarang dalam situasi perang, maka seperti halnya juga di seluruh dunia akan berlaku undang-undang darurat perang. Jadi demo itu walaupun hanya bisa sehari, besoknya udah langsung minta pengadilan untuk membatasi dia adakannya demo besar-besaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang menarik adalah Menteri Luar Negeri Arab Saudi, masih kerabat kerajaan, masih pangeran, menggalang inisiatif baru bersama Uni Eropa dengan melakukan suatu deklarasi akan bekerja sama untuk membentuk negara Palestina merdeka. Ini adalah suatu perkembangan yang sebetulnya sudah berkali-kali diketengahkan oleh Oki, tapi yang menarik adalah sekarang dia bersama dengan aliansi Eropa. Karena di Eropa ini pun sebetulnya sudah mulai merasa bersalah sendiri karena Eropa ini sekarang dituduh dunia sebagai negara yang double standar. Di satu sisi dia selalu mengetengahkan hak asasi manusia, tapi di depan matanya nggak mampu berbuat apa-apa untuk melindungi hak-hak Palestina untuk hidup secara damai dan melakukan aktivitas. Itu yang ketiga yang menarik. Mudah-mudahan karena Arab Saudi ini kan termasuk kategori dan dia bersumpah tidak akan ada hubungan. Nah ini yang menarik sebenarnya. Tidak akan ada hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi kecuali Palestina merdeka dan underline-nya adalah dengan ibu kotanya Yerusalem Timur. Jadi berarti ini sesuai dengan permintaan internasional diakhirinya perang tahun 1967 ya. Itu yang 4. Yang kelima adalah ini juga yang menarik bahwa dua kandidat presiden di Amerika itu Kamala Harris dan Donald Trump
yang terang-terangan mengatakan akan adanya two state solution itu, atau dua negara sebagai tata cara untuk merdeka Palestina. Hanya itu solusi yang ada. Nah, ini hanya diketengahkan oleh Kamala Harris dan terang-terangan ya. Dia bilang kalau saya jadi presiden, maka langkah-langkah yang saya lakukan dengan Palestina adalah membuat dua negara sebagai solusi dan rekonstruksi Gaza. Jadi walaupun di Amerika itu sebetulnya penduduk Islam itu hanya sekitar 2%-an, tapi orang-orang terdidik seperti mahasiswa-mahasiswa di Harvard, di UCLA, di mana-mana yang paling terkenal itu adalah pro-Palestina. Dan sekarang itu mereka di parlemen nggak seperti zaman dulu lagi, bahwa suara pro-Palestina di parlemen itu adalah sangat kencang. Dia bisa mengumpulkan ratusan juta dolar itu karena di Amerika itu sebetulnya demo itu oke, tapi yang paling penting itu ada uang nggak, karena demo di sana itu sebetulnya nggak secara fisikly bikin bendera itu, tapi demo itu yang paling efektif di Amerika itu adalah melakukan iklan di televisi lokal, dan itu butuh dana. Nah, oleh takdir Allah mungkin sebetulnya tadinya itu kan persaingan antara Biden sama Trump, tapi karena CNN melakukan debat presiden dan di situ Biden itu kalah telak. Setelah perdebatan itu dia ketinggalan 11 poin dengan Trump. Nah, itu rakyat Demokrat berontak. Ini kalau ini sama dengan tidak seimbang nih pertarungannya dengan Trump. Akhirnya karena tekanan publik Demokrat, akhirnya Biden mengundurkan diri. Nah, ini hebatnya Amerika. Jadi pemimpinnya itu punya moral. Kalau dia merasa akan kalah, dia demi bangsa, dia bilang demi partai, saya mengundurkan diri. Ini yang sebetulnya agak langka di negara kita, gitu. Yang Pancasilais gitu kan. Jadi kalau di Amerika Gibran gitu nggak akan mau mencalonkan diri karena pertama saya nggak qualified, kedua saya nggak ada dukungan publik. Nah, hebat, Gibran kan bapaknya. Di Amerika itu Biden itu memang secara konstitusi dia punya hak dan nggak perlu konvensi lagi untuk Demokrat untuk memilih dia sebagai calon presiden. Karena dia kan presiden petahana. Jadi presiden petahana itu memang konvensinya akan mencalonkan diri jadi presiden. Tidak perlu lagi konvensi. Kalau partai lain kan harus konvensi dulu dari negara bagian sampai ditetapkan. Biden dengan bijaksana dia bilang demi negara dan partai saya tidak mengundurkan diri jadi calon dari Demokrat. Dan saya menunjuk Kamala Harris sebagai pelanjut saya. Dalam waktu 24 jam, itu Kamala Harris, karena sudah di-endorse sama Presiden Biden, dapat mengumpulkan 340 juta dolar dalam semalam. Dan itu disumbangkan oleh 600.000 grassroots dari Amerika, bukan oleh oligarki. Nah, sekarang posisinya adalah secara nasional Harris telah unggul dengan Biden itu 50% lewat 48. Memang masih dalam range margin of error. Nah, ini yang menarik. Saya pikir kalau Kamala Harris jadi presiden itu adalah berkah untuk Palestina gitu. Karena Partai Demokrat ini sekarang itu sudah mulai mengatakan untuk apa sih rakyat Amerika ini bayar pajak untuk membantu Israel? Nah, sudah ada itu appeal seperti itu sudah ada, bahwa untuk apa rakyat Amerika untuk membayar bayar pajak untuk dipakai untuk membantu Israel yang jelas-jelas genosida gitu kan ini. Tapi memang di Amerika itu walaupun Yahudi itu penduduknya sangat kecil, tapi secara ekonomi sangat luar biasa. Jadi nggak ada senator atau kongresmen itu masuk ke kursinya itu tanpa permisi dulu sama oligarki Israel. Itu yang sangat ininya. Tapi memang situasinya secara perlahan-lahan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu pengaruhnya sudah sudah semakin menurun.
Di Amerika begitu, apalagi di Eropa. Di Eropa mah orang sekarang udah mikirin dirinya sendiri sudah. Ngapain udah mikirin Israel gitu kan? Karena oligarki Israel itu di Eropa nggak terlalu dominan, terutama di Inggris sekarang ya. Dengan kira-kira itu situasinya. Kalau dalam perspektif saya sih, ini hanya menunggu waktu aja. Palestina itu akan merdeka, karena ada hal-hal fundamental yang sudah diperoleh. Jadi para syuhada dari Gaza ini jumlahnya sekarang sudah mendekati 50.000, itu punya andil. Pertama, secara resmi bahwa Mahkamah Internasional sudah mengatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina, tanah Palestina ilegal, dan itu harus ditinggalkan. Itu adalah keputusan Mahkamah Internasional PBB. Memang tidak mengikat secara langsung, tapi itu kan menjadi buku tertulis nanti yang semua anak-anak yang sekarang menjadi pemimpin nanti itu, kalau saya melihatnya dari situ. Jadi sekarang hampir seluruh perguruan tinggi terkenal di Eropa itu, mulai dari Harvard, UCLA, apa saja yang paling terkenal di situ, semua mahasiswanya itu sadar bahwa Israel melakukan genosid. Nah, orang-orang ini cepat atau lambat, ramalan saya kurang dari 10 tahun akan menjadi presiden di negaranya masing-masing, karena di Amerika itu kan tempat orang menuntut ilmu. Jadi misalnya Anies Baswedan itu jadi presiden Indonesia kan sebetulnya kemarin, kalau nggak terjadi penyelewengan suara itu, dia pasti anti Palestina. Sama dengan nanti yang jadi presiden anti Israel maksudnya. Anti Israel, anti yang di Pakistan, di Eropa. Orang Eropa aja sekarang udah banyak anak-anak mudanya itu nggak suka sama Israel, karena mereka kan dengan dengan media sosial yang sekarang itu nggak bisa dihalangi. Zaman dulu kan masih orang Yahudi zaman dulu itu membeli koran. Jadi kalau ada majalah yang memuat tentang kekejaman ininya, dibeli sama mereka karena kan punya uang. Nah sekarang itu nggak bisa. Beredar informasi. Pernah misalnya viral orang Amerika orang apa itu yang mengatakan perempuan itu dalam waktu hanya beberapa jam jutaan orang nonton. Jadi secara pribadi itu sebetulnya ada hubungan yang nggak bagus antara Demokrat dengan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini kan kita persepsikan sebagai orang yang punya uang dan sangat berpengaruh di Timur Tengah, dan berpengaruh juga di lobby-lobby ini di Amerika. Jadi tapi kelihatannya situasinya sudah sangat berbeda sekarang, karena si Kamala Harris kemungkinan besar akan tertunjuk. Maka ini sebetulnya modal penting ya untuk Palestina. Yang kedua adalah bahwa di Palestina sendiri, di Israel sendiri itu juga sudah terjadi gontok-gontongan juga antara Netanyahu dengan pesaingnya. Jadi di sana itu ada namanya ultra kanan. Ultra kanan itu sebetulnya ini yang paling berbahaya. Tapi suaranya nggak sampai 30%. Karena di Israel juga sebetulnya boleh kita katakan Israel ini juga termasuk bagus juga demokrasinya. Karena di sana itu juga ada partai yang pro Palestina. Nah ini yang menarik. Jadi kalau di Palestina begitu banyak orang meninggal, puluhan ribu, malah nanti bisa 100.000. Bagi mereka itu, karena ajaran Islam, itu kan mereka dianggap syahid. Jadi kepergian yang syahid ini dianggap memang sedih ya, tapi bagi mereka itu satu kebanggaan untuk menyumbangkan warga negara Palestina menjadi syahid. Dan itu kan balasannya kan surga. Sangat berbeda dengan Israel. Israel itu satu orang Israel yang meninggal, itu bagi mereka itu ditangisi sampai ini. Karena mereka dianggap ini korban sia-sia. Jadi inilah hebatnya taktik dari Hamas. Jadi waktu dia masuk ke Israel itu, diambil sampai sekarang itu masih ada 108 sandera. Dan ini nyawa 108 itu takut sekali orang Israel. Iya, kemarin baru ditembak 3 aja, padahal yang nembak kan ini sendiri. Itu luar biasa ini. Rakyat Israel berbondong-bondong bilang,
itu peduli amat dengan Hamas. Pokoknya setiap sandera yang dibebaskan bikin perjanjian dengan Hamas. Rakyatnya ngomong begitu. Asal sandera ini dibebaskan. Itu malah Israel itu lebih, istilahnya itu lebih saintifik. Lebih saintifik untuk menjadikan anak-anak Yahudi itu adalah pejuang-pejuang Yahudi. Dan itu dengan kesadaran moral. Mungkin karena mereka merasa mereka ini kan bangsa pilihan ya, bangsa pilihan, bangsa terpilih oleh di zamannya Musa ya. Jadi malah Israel itu punya protokol ya, di seluruh dunia. Setiap warga yang mereka bisa buktikan secara ilmiah adalah Semit, adalah Yahudi, maka orang ini dimanapun dibantu. Kalau dia miskin dikasih miskin, kalau dia nggak aman dicari tempat yang aman. Yang penting dia bisa membuktikan secara biologis ya bahwa dia adalah keturunan Yahudi. Nah ini kalau di Korea karena takut sama pemimpinnya. Kalau di Israel itu bagi mereka ini adalah perjalanan suci karena mereka itu punya kitab suci yang mengatakan sama dengan mereka menguasai Palestina itu sangat ideologis karena ini dijanjikan Tuhan untuk mereka. Ini tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Nah, ada yang menarik dari Israel ini. Jadi Israel ini mungkin juga punya bakat turunan ya. Jadi yang paling pusat LGBT itu ada di Israel. Di Israel pusat LGBT. Jadi ada kontras di Israel. Di Israel itu kan ada penduduk Israel yang keturunan Arab. Ada Israel yang asli Israel. Nah, yang keturunan Arab ini itu biasa di mana-mana kan ada fenomena. Punya anak ada yang lebih dari 6, ada yang 7, mungkin juga ada istrinya lebih dari 1 gitu kan. Sementara Israel sibuk LGBT. Jadi ini akan ada nanti akselerasi mortality antara yang penduduk Israel yang beragama Islam, yang Arab, penduduknya makin banyak. Nah, yang Israel penduduknya makin sedikit karena dia nggak ada keturunan. Nah, ini yang secara orang bilang secara evolutif itu sebetulnya nggak ada perang pun, itu tinggal masalah waktu aja. 100 tahun apa kurang dari situ, itu nanti itu sebetulnya akan hilang dengan sendirinya. Jadi di Asia ini yang paling bahaya itu sebetulnya Korea Selatan. Ada yang sex crisis itu di Korea Selatan. Kalau ini beda lagi motifnya karena kalau di Jepang itu kan perempuan itu kayak Melayu. Jadi dia harus mengabdi sama suami apa segala. Itu ada kayak gitu kalau di Jepang. Makanya mereka masih perkawinan masih kalau di Korea enggak. Di Korea itu orang nggak mau kawin, kalaupun kawin nggak mau punya anak. Di Korea Selatan ya, kalau di Korea Utara bisa kita dapat datanya. Nah di Jepang lebih agak rumit lagi karena usia hidupnya itu tinggi. Jadi kita kan posisi kita itu sekarang 66 harapan hidup Indonesia. Di Jepang 88. Jadi saya masih dikatakan masih muda ya. Masih muda. Jadi penduduk Jepang yang usia di atas 100 tahun adalah yang paling tinggi di dunia. Paling tinggi. Jadi sekarang itu ada kekurangan kerja dia karena orang yang kerja itu kebanyakan ya orang yang jadi kalau bangsa Bang Alvin ini di sini udah merasa tua, di sana mah anak muda ini. Jadi Israel itu kota yang sangat kecil, tapi prosesnya paling tinggi, satu. Yang kedua sektor pertanian. Nah, ini dua-dua ini sekarang ini lagi nggak aman ini. Nah, tapi yang paling penting adalah bantuan Amerika. Karena untuk perang ini aja Amerika itu sudah mengeluarkan 18 miliar dolar, Bang. Miliar dolar. Nah, sekarang di Amerika itu sudah banyak yang istilahnya kalau di Indonesia itu vokal, misalnya Sanders, Congressman Sanders itu dari Partai Demokrat. Tapi dia bisa menghadirkan angka antara bantuan Israel dengan bantuan kesehatan di orang-orang Amerika. Dia bilang caranya ada lagi misalnya vokalis dari Partai Demokrat itu perempuan namanya. Lupa saya namanya. Ini sama. Jadi orang-orang ini orang PhD terdidik, dia bisa mengetahkan data. Kalau you bantu Israel, ini sama identik dengan kalau lu nyumbang orang-orang yang nggak bisa harga obat. Karena sana juga masalah harga obat. Jadi dikonversi kalau lu bantu Israel, ini akan hasilnya bisa nih.
Kalau di sini BPJS lah, BPJS-nya kalau di sana itu kan nggak semua obat ditanggung. Misalnya di situ. Terus masih ada negara bagian yang memperbolehkan aborsi. Nah, hal-hal seperti sebetulnya di Amerika sangat nyata. Tapi ini ditutupi dengan bahwa kita harus bantu Israel. Itu karena dulu itu oligarki Israel ini menguasai semua mass media. Nah, sekarang CNN aja itu boleh melakukan reportase karena dia didana sendiri, udah lepas dari. Nah, ini sebetulnya tekanan publik ini yang luar biasa sehingga pengambil keputusan. Jadi di sana itu, di Amerika itu hebatnya apa? Senatnya itu 50-50. Nah, karena 50-50, maka rule-nya mereka, wakil presiden punya hak veto 1. Jadi sekarang itu Partai Demokrat 50, Partai Republik 50. Tapi karena wakil presidennya dari Demokrat, maka bisa dikatakan bahwa Partai Demokrat mayoritas. Tapi satu aja dari Partai Demokrat yang nggak setuju, ini nggak bisa jalan ini. Nggak bisa jalan. Nah, Sanders misalnya, kalau dia nggak setuju dengan anggaran untuk Israel, nggak jalan. Akhirnya terjadi apa? Yang terjadi itu secara terpaksa Biden ngasih uang konstruksi ke Gaza. Jadi dia mengimbangin. Sebetulnya ini bukan kebaikan ya, tapi karena mekanisme voting di Amerika itu, dia harus menghadirkan ke Kongres, ini gua kasih nih ke Israel segini, gua juga kasih ke Palestina. Gitu. Nah, ini sebetulnya menguntungkan Palestina. Kuat sekali dia, nggak bisa ininya. Dan itu anggota parlemen, anggota Kongres di Amerika nggak bisa pengaruhi partai. Karena kalau dipengaruhi, dia beralih jadi Partai Demokrat menjadi independen. Jadi nggak ada istilah petugas partai. Nggak ada, dia nggak bisa dipecat dia. Yang bisa mecat dia itu rakyat. Karena rakyat udah memilih dia akan laksanakan kewajibannya. Nah, kalau soal partai nggak dukung dia pindah ke independen. Kecuali dia mengkhianati konstituennya. Ada yang di Inwok itu baru nih. Dia korupsi, dia menyalahkan dana kampanye. Nah, itu dipecat sama rakyat karena rakyat bikin mosi tidak percaya. Akhirnya dia, nah kalaupun dia diganti, nggak bisa diganti kalau di sini nomor urut 1 diganti nomor urut 2, enggak. Pemilihan lagi. Nah, bantuan dari negara. Nah, itu yang ada lagi yang saya lupa katakan. Ini yang juga sangat mengganggu Amerika. Jadi Iran ini kan punya kemampuan persenjataan persenjataan perang yang sangat bagus. Jadi punya rudal balistik atau drone. Ini copy paste dari rancang bangunnya karena terlalu sederhana tapi sangat powerful. Ini dikasih nih ke Yaman. Oleh Iran. Dikasih ke Hizbullah. Bayangin, itu orang semua bingung lihat Hizbullah kok bisa kemarin tuh hampir masuk ke yang dituju apa? Pusat besarnya Mossad. Hanya beberapa kilometer lagi lah udah nyampe. Baru bisa drone-nya yang anti tanknya itu ini. Jadi Houthi yang begitu sangat kecil di Yaman, itu ditakuti sama semua jalur laut itu. Inggris apa. Jadi semua itu sekarang mereka kapalnya itu nggak lewat laut selat itu. Dia menyingkir dulu kemana-mana. Laut Merah. Dia mau menyingkir dulu ribuan mil untuk masuk ke sana. Iya, mahal. Jadi ini sebetulnya semua negara ingin ini perang ini berhenti. Bukan karena dia kasihan sama Palestina. Mengganggu lautnya dia. Inggris terganggu, semua terganggu. Oleh karena drone-nya Houthi yang sangat sederhana, itu bisa ini. Dan itu tepat sasaran itu. Yang sudah banyak kapal-kapal pengangkut kontainer. Dan dia bisa mengidentifikasi. Ini ada bendera Israel enggak? Yang enggak Israel enggak diganggu sama dia. Nah, ini semua datang dari Iran. Iran itu dikasih rekayasanya karena katanya produksinya juga enggak rumit. Makanya Hamas itu bisa kayak begitu coba. Itu kan sebetulnya yang namanya drone yang anti drone-nya Amerika itu kan luar biasa canggih itu. Tapi bisa ditembus. Ini nanti yang menentukan kemana arah dari Israel. Jadi misalnya hampir seluruh kecenderungan di dunia itu masalahnya adalah masalah imigrasi.
Jadi fokusnya, misalnya Amerika itu, tahu nggak waktu kemarin si Trump kampanye? Dia bilang orang Haiti datang ke Amerika dengan masuk tidak ilegal sampai makan kucing dan anjing Amerika gitu. Dan itu di TV ngomong begitu dia ininya. Iya, karena di Eropa juga begitu. Jadi Israel ini dulu sekarang beda. Dan saya pikir ini nanti awal kehancuran Israel dari situ. Karena negara nggak ada lagi pikiran bagaimana membantu Israel karena sudah sibuk dengan masalah sendiri-sendiri. Jadi di Amerika sekarang urusannya masalah imigrasi dan masalah harga yang mahal. Bagi mereka ini terlalu mewah untuk mikirin belain Israel gitu. Sama dengan di Jerman, di Inggris, di seluruh Eropa itu sama. Masalahnya imigrasi. Karena apa? Imigrasi ini masalah penting. Dan imigrasi menyangkut Palestina. Karena semua orang yang datang ke Amerika itu adalah kalau di sini tuh kalau orang Batak lah datang ke Betawi gitu kan, dia kan perantau. Perantau itu ngerjain apa aja bisa gitu. Di Amerika kan orang Haiti, orang apa, kan nggak ada kerjaan di sana. Dia begitu dia masuk ke Amerika yang legal atau ilegal, dia langsung kerja keras, dapat gaji segala macam. Lama-lama jadi warga negara. Sama dengan di Jerman. Jerman itu dulu Turki itu kan imigran. Sekarang jadi warga negara kelas 1 lagi. Karena apa? Dia pekerja. Pekerja, dia orang tuanya pekerja, dia punya anak, baru anaknya disekolahin, dia apa. Nah, ini yang sekarang dominan kecenderungannya. Jadi Israel tetap masih menganggap dia bahwa itu adalah daerah suci dia, itu kan dipersembahkan Tuhan untuk dia, maka dia harus ininya. Tapi para pendukungnya ini itu cerita kayak di Jakarta misalnya Hizbut Tahrir, Rizik gitu kan. Orang kan pikir itu oh ini bagus nih, ini pembela Islam. Tapi orang-orang kan lihat oh, masalahnya ini kan masalah rakyat, ini masalah BPJS, masalah pengangguran, masalah UMR, ini yang dominan. Kalau itu kan dibuat-buat aja. Sebetulnya kan mana ada urusan kita toleransi gitu kan. Semua orang Islam toleransi. Sama dengan di Amerika juga begitu. Oh ini harus melindungi Israel, apa karena ini adalah hak asasi manusia segala macam. Orang di Eropa ini kecenderungan yang menurut saya ini sangat bagus untuk Palestina. Nggak pernah kita bayangkan, ya, misalnya Netanyahu masuk ke Kongres Amerika, di walk out, bukan 1 orang, 86 orang, sambil nuduh dia, kamu genosid. Mana ada di Amerika 10 tahun yang 5 tahun yang lalu kan begitu. Nah, ini kita bayangkan, termasuk Kamala Harris. Kalau Kamala Harris dia masih agak Melayu sopan gitu kan. Saya ada kesibukan di Pennsylvania, saya nggak mau datang ke itu. Nggak datang dia. Kamala Harris nggak datang padahal dulu itu yang namanya kalau Perdana Menteri pidato, dan itu kan hanya 9 orang yang bisa pidato di situ. Nggak bisa Jokowi atau Prabowo tiba-tiba pidato di Kongres, nggak ada itu. Yang ada itu misalnya kayak Ukraina gitu kan. Dari Arab aja belum ada yang bisa pidato misalnya Bang ya di Eropa ya. Ada proses sistemik, kalau saya bilang sistemik. Jadi orang kan kebayang bagaimana sih bisa namanya Sunak jadi Perdana Menteri Inggris. Sunak itu kan udah Hindu, ya kan? Hindu. Dan dia dari India apa? India ini kasta jelek itu apa namanya itu? Sudra. Jadi ini yang berimigrasi kemana-mana. Jadi karena mereka di India udah nggak bisa, karena dia kan dosa turunan itu. Karena ya Sudra tetap aja Sudra gitu kan, Brahmana tetap Brahmana, walaupun dia mau gelar PhD dari ini tetap aja. Nah, jadi mereka ini imigrasi di situ. Nah, di Inggris orang-orang kulit putih Bang, kalau nyekolahkan anaknya itu langsung spesifik. Mau jadi Beckham, mau jadi pemain bola, karena gajinya kan tinggi. Nah orang-orang imigran ini, dia jadi saintis, jadi lawyer, jadi perbankan. Nah ini yang generasi-generasi ini, kalau di Indonesia Bang, lihat 10 tahun lagi. Dia Hafiz dia. Nggak mudah orang Hafiz itu nggak mudah. 30 juz ya. Itu masih belia, masih tamat SMA. Ini udah menyebar. Karena apa? Misalnya di Pajajaran, Universitas Pajajaran, ada orang yang bisa nggak usah tes, asal dia bisa menunjukkan dia Hafiz. Dan ternyata itu Hafiz itu sama dengan berbanding lurus dengan kecerdasan.
Iya, pasti tuh. Jadi walaupun kurikulumnya itu dia kan banyak pencinta alam. Jadi dia sama dengan kita, Bang. Mereka itu satu SMA, paling 1 tahun itu mereka 9 kali tadabur alam. Mereka training kayak begini. Jadi kayak HMI lah, NDP-nya itu dia training. Kenapa saya ngomong gitu? Karena jadi saya tahu kurikulumnya itu bagaimana mereka ini. Jadi kalau kita cerita tentang bahwa kita camping, wah cek. Jadi anak-anak itu beda dengan kalau yang kita. Jadi anak-anak itu habis Quran tapi bisa main gitar. Bisa main gitar, dia bisa literasinya bagus. Dia baca buku-buku apa gitu ininya. Nah ini sama dengan di Eropa. Jadi nanti akan jadi Perdana Menteri yang model Sunak ini. Yang dia dari ininya keturunan imigrasi. Jadi ramalan saya, Israel itu akan mati dengan sendirinya. Jadi bantuan Amerika akan berkurang. Berarti terus dia juga secara ekonomi itu luar biasa menderita. Cuma kan karena dalam kondisi perang, dia nggak bisa kemukakan itu, dia dalam posisi yang repot. Karena dalam perang. Tapi kan bisa dihitung secara ekonomi. Bahwa kapal berlabuh sudah berkurang, para wisata ini. Yang paling salah strategi Israel itu apa? Dia membunuh pemimpinnya. Padahal di Islam itu pemimpin itu banyak makmumnya. Emang kualifikasi kayak model si Ismail Hanif itu hanya dia? Enggak. Memang dalam teori